lagu ini Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Luar biasa. Luar biasa? Yes, luar biasa. Amin. Karena kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi kita di tempat ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita sama-sama mau meninggikan Tuhan di tempat ini. Hanya satu nama Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Amin. Mari kita bawa dalam doa ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kita lakukan semaksimal mungkin apa yang menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk mengucap syukur Tuhan. Untuk semua yang sudah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sungguh amat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan ibadah pada sore malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Thank you Lord. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kau baik Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau ya Yesus. Yes, Lord. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya. Mulia
dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, oh ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari engkau yang rindu menyembah Tuhan, sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah. Kau yang rindu katakan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
hadapan Tuhan yang layak dipuji. Mari nyatakan dengan sepenuh hati. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Yesus, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, ditinggikan. Ambil waktu sama-sama kita datang pada Tuhan. Ambil waktu kita lakukan bermazmur bagi Tuhan. Ku kagum untuk kebesaran-Mu, untuk kebaikan-Mu di hidupku Tuhan, di hidupku. Sungguh besar Kau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Dengan iman katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Dengan iman sama-sama katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Sekali lagi dengan iman katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Saat Kau hadir Tuhan ada sukacita. Ada suara-suara Tuhan kemenangan. Ada kesembuhan, ada kelepasan Bapa. Rasanya kami gak mau meninggalin hadirat Tuhan. Terus ingin tinggal dalam hadirat-Mu. Nikmati hadirat Tuhan saat ini saudaraku. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Berikan suara-suara tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Segala hal yang tidak mungkin bagi kami, Engkau sanggup Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kemenangan terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami siap bersorak-sorai demi Engkau yang ditinggikan di tempat ini, di hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan paling meriah. Bagaimana kabarnya saudaraku? Sekali lagi kurang semangat. Bagaimana kabarnya saudaraku? Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Boleh berikan tos kanan kiri depan belakang, katakan Allah itu sanggup loh. Allah itu sanggup. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga.
besar. Dan gereja ini akan semakin diberkati. Komunitas NCC Lipo Cikarang akan semakin diberkati. Amin. Sekali lagi NCC Lipo Cikarang akan semakin diberkati dan menjadi berkat. Amin. Karena Allah sanggup, saudaraku. Dan sekarang saya ingin mendengar suara kaum wanita ya. Kaum wanita di tempat ini. Saya ingin mendengar suaranya yang dahsyat pastinya ya. Sama-sama katakan dengan saya, Allah sanggup bagian rapnya ya. Siap ya, kaum wanita dengan suara paling nyaring tentunya ya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Sekali lagi kaum wanita NCCI. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang tiba saatnya kaum pria NCC Lipo sekarang. Oke, pemusik juga kaum pria ya semuanya ya. Yang di belakang juga kaum pria semua. Siap? Nggak mau kalah dong tentunya dengan kaum wanita, dengan istrinya ya. Katakan sama-sama, let's go. Allah sanggup. Melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yes. Kuasanya Tidak berubah. Allah sanggup. melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya tak berubah. Sama-sama katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan sekarang tiba saatnya NCC Awards yang memuji Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan semuanya, hormat kemuliaan Tuhan. NCC Awards. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup segala perkara. Dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan katakan. Dulu, sekarang, dan lamanya. Dulu, sekarang, dan lamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, guys. Haleluya. Masih siap memuji nama Tuhan lebih lagi? Masih siap bersorak-sorai anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan? Satu lagu pujian yang mungkin jarang kita dengar ya, tapi kita akan bahkan di tempat ini. Amin. Senada dengan surga. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Let's go. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat.
bebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, memuji nama-Mu, semesta bersuka. Senarakan sebelum berkata tepuk tangan paling indah buat Tuhan kita dahsyat. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, selamatkan, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sama-sama beri tepuk tangan di atas kepala. NCCI Worship memuji nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan di tempat yang paling maha tinggi. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu yang termasyhur Bapa. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, Nyanyikan Yes. pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan bersama dengan surga. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang layak ditinggikan di tempat ini. Satu lagu pujian dari New Creation, NCCI Worship yang berjudul New Creation. Haleluya. Engkau ditinggikan Tuhan melalui pujian kami Bapa. Katakan sama-sama. Aman di dalam-Mu, tenang bersama-Mu, Kau buktikan kesetiaan-Mu.
hidup yang baru yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Aman bersamamu, ku pastikan kemenangan bersamamu. Ku telah jadi baru, kau lupakan masa lalu. Hidupku Bapakku, oleh kuasa kasih-Mu, jadikan kesayangan-Mu dan setiap nafasku, bukti kebesaran, bukti kebesaran, bukti kebesaran-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah kami boleh bersuka cita. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh bersorak-sorai Bapa. Kami percaya hanya nama-Mu yang ditinggikan Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yang mau siapkan hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biar hati kami menjadi tanah yang subur Bapa. Thank you Lord. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati, ku buka hati.
jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jambahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami berserah kepadamu, dan roh-Mu termanifestasi. Kami boleh rasakan hadirat Tuhan karena kami percaya. Kami angkat tangan kami buat anak-anak kami yang di depan ini Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat bagi anak-anak kami ini. Mereka akan belajar, mereka adalah generasi-generasi masa depan bangsa, generasi masa depan gereja. Tuhan persiapkan generasi ini menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Guru-guru yang mengajar berikan hikmat, kemampuan, kesabaran untuk mendidik, memberikan materi-materi buat anak-anak kami. Bahkan kami semua yang sudah hadir tempat ini, berbicaralah Tuhan bagi kami semua. Teman-teman kami yang menonton live streaming atau yang akan menonton live streaming, Tuhan memberkati. Kami sudah nikmati suasana sorga di sore hari ini melalui kuasa pujian, penyembahan, praise and worship kami. Kami sudah menikmati alunan musik yang indah, suasana yang indah, dan tubuh dan jiwa kami sudah disegarkan. Saatnya Tuhan berbicara dalam hidup kami. Sampaikan isi hati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya sempat berpikir tadi pagi kayaknya ini nggak ada yang datang ini ya. Karena tanggal merah ternyata ya besok ya. Karena dari pagi banyak yang WA ke saya nggak bisa hadir, ya sudahlah. Saya pikir tinggal pemusik aja yang datang kita menyembah Tuhan. Tapi ternyata rencanaku bukanlah rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Saya selalu katakan, saya kalau datang ibadah dimanapun, ibadah itu memberikan keuntungan. Ya, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik sekarang bahkan hidup yang akan datang. Minimal kalau kita datang ibadah sore ini 1 jam kita udah nggak ingat masalah kita di rumah, betul? 1 jam kita udah nggak ingat cicilan kita, nanti pulang dari ini baru kita ingat. Karena Injil adalah kabar baik. Puji Tuhan. Minggu ini saya dari merenung ya apa yang mau saya sampaikan dari minggu lalu. Karena saya kalau siapin khotbah itu biasa dari hari Senin saya sudah siapin, nanti hari Minggu saya sampaikan. Jadi nggak dadakan. Tiba-tiba salah satu mentor kita Pak William memberikan materi tentang Immanuel. Nah, Immanuel ini kata yang sering saya ucapkan ketika saya WA orang terakhir, Immanuel, atau ada perjalanan Immanuel. Nah, kemudian saya renungkan kata Immanuel karena di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 itu ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan 2-3. Sebab itu
Tuhan sendirilah yang akan apa? Memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan apa? Seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatan ratusan tahun sebelum Yesus. Tapi digenapi di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Coba kita baca. Matius 1 ayatnya yang ke-23. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, sama ya, dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Alkitab itu konsisten. Di kitab Yesaya dia katakan seorang laki-laki, seorang putra akan dilahirkan. Kalau tiba-tiba di kitab Matius dibilang seorang wanita, oh itu kacau itu, ya paradok itu. Tapi dikatakan seorang perempuan, itulah nubuatan dalam Alkitab, terbukti ratusan tahun. Berbeda dengan banyak prediksi manusia, entah itu orang pinter atau orang yang ngerti apalah, banyak prediksi yang masih bisa meleset. Ada juga prediksi-prediksi yang ya bisa tepat ya, tapi belajar dari firman ini ternyata dia sangat luar biasa karena nubuatan ratusan tahun itu digenapi. Nah, kalau kita memahami kata Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, kalau dalam bahasa Ibrani selalu memakai kata El, yaitu Allah, El Shaddai, pokoknya banyak lah gitu ya. Itu Allah menyertai kita. Nah, muncul pertanyaan. Di mana kita bisa tahu bahwa Allah menyertai kita? Karena apa? Kita akan diperlihatkan dengan fakta hidup yang kok nggak sesuai ya dengan yang Allah firmankan. Kita akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan melihat Allah menyertai saya, tapi kok pekerjaan saya nggak sukses. Kok rumah tangga saya tidak seperti yang saya harapkan. Anak-anak saya, orang tua saya, pelayanan saya. Nah itu muncul seperti ini. Sehingga apa? Saya tertarik tadi ada gambar yang Pak Ayung khotbahkan tadi pagi. Saya sudah merenung, cuma saya nggak kreatif bikin itu ya. Mana ada nggak Vian? Coba kita lihat. Mudah-mudahan belum dihapus. Nah ada ya. Coba kita lihat. Hari apa? Kita baca sama-sama dari bawah. 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini siklus kita setiap hari, setiap minggu. Kalau kita renungkan, kalau kita lihat ini, maka hidup ini membosankan. Hidup ini jenuh kita. Karena hari Senin kita mulai angkat tuh sepeda atau motor ya. Atau beban lah. Hari Selasa kita mulai ya begitu kan, hari Sabtu, hari Kamis, nah Jumat kita mulai turun, Sabtu, Minggu kita datang di sini. Nah besok kan kita akan kembali lagi kan memikul beban kita kan. Istri saya tadi selesai ibadah ada pasien, dia harus ke sana. Biasa tidur siang, dia udah nggak tidur siang. Dia pergi lagi ke klinik. Kliniknya kalau dekat, jauh saudara-saudara, ya karena itu tugas. Nah besok kita akan kembali lagi pada aktivitas kita. Kita bertanya, di mana Allah Immanuel? Yang katanya kalau bersama dengan Tuhan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa. Nah mungkin ada yang kurang setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi inilah yang saya temukan. Bahwa Immanuel atau Allah menyertai kita bukan terletak pada apa? Kemenangan demi kemenangan yang kita capai. Atau kesuksesan demi kesuksesan yang kita raih. Tapi rata-rata kan kita begitu. Kalau kita dapat berkat, pasti puji Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ya saya pun seperti itu. Ya nggak salah, yang Bani Adam mencetakannya begitu kan. Kita kalau nggak memuji orang, kita pengen dipuji. Itu Bani Adam ini. Nah, kita akan mengukur Immanuel itu dari pencapaian yang sudah kita dapat. Dan kita akan mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia sudah bekerja sekian lama tapi kok masih begitu.
saya masih baru tapi saya sudah punya PT, saya sudah punya CV, saya sudah itu muncul. Nah, orang lain pun akan melihat begitu ke kita. Dia masih baru kerja tapi dia sudah punya ini, dia sudah punya itu, dia sudah begini, padahal dia masih baru. Ya, aku tahu sebab aku alami gitu ya. Jadi akan muncul penilaian-penilaian. Nah, gimana kita memposisikan diri bahwa Allah menyertai kita? Yang pertama kita harus pahami begini. Benih Adam ini di mata Tuhan itu kita mati, saudara-saudara. Kita mati. Percaya atau tidak percaya, Kejadian 3 udah bilang, Adam, waktu kamu makan itu buah, kamu pasti, bukan semoga kamu mati, kamu pasti mati. Nah, sehingga saya menemukan bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, bukan lagi terletak pada pencapaian-pencapaian kita di dunia ini seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama. Daud berhasil dalam segala pekerjaannya karena Tuhan menyertai dia. Abraham berhasil dalam segala pekerjaannya karena Tuhan menyertai dia. Salomo berhasil. Nah, itu Tuhan dalam Perjanjian Lama. Cara kerja Tuhan dalam Perjanjian Lama itu jelas berbeda. Tuhannya sama. Kalau Perjanjian Lama, Tuhan selalu memakai seseorang berdasarkan kapasitas orang itu. Kalau dalam Perjanjian Baru, puji Tuhan, Tuhan tidak lagi melihat itu. Tuhan memakai seseorang berdasarkan maunya Tuhan. Jadi kalau kita dipakai sama Tuhan dalam bidang apapun, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Itu perbedaannya. Nah, sehingga saya menemukan begini, kalau roh saya hidup di mata Tuhan dan daging saya mati di mata Tuhan, maka di mana Allah Immanuel menyertai kita? Karena toh kita nggak lebih hebat dari orang yang tidak kenal Tuhan. Toh kita sering kalah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Mengapa banyak orang kecewa dan dia tinggalkan Tuhan? Karena ternyata ketika dia perform, dia ketemu dengan orang tidak kenal Tuhan tapi dia kalah. Mana Allah Immanuel? Tuhan meninggalkan dia. Itu cara berpikir kita. Coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Artinya di hadapan Tuhan, daging kita ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena daging kita ini corruptible. Satu saat dia akan degradasi. Kalau kita manusia berusaha mau mempermudah wajah kita, padahal takdirnya sudah seperti itu. Paulus berkata, tubuh lahiriah kami akan apa? Merosot dari hari ke hari. Tapi tubuh batinia kami diperbaharui dari hari ke sehari. Kalau kita suka kebalik. Kita mau tubuh lahiriah kita itu diperbaharui. Jadi kita memperbaharui tubuh lahiriah kita, tapi Tuhan sudah bilang merosot. Istilahnya ada tangga, kita berusaha untuk naik ke atas, tapi sampai di atas kita merosot. Kita naik lagi ke atas, kita merosot. Itulah upaya diri. Yang ketika orang datang ke gereja, dia berpikir bahwa Tuhan akan memberkati dia ketika dia taat, ketika dia setia, ketika dia bisa melakukan apapun berkorban. Itu nggak salah, saudara-saudara. Tapi kalau kita diberkati Tuhan berdasarkan karena kita merasa kita taat, saya pastikan kita akan sombong. Kenapa? Karena kita akan mendikotomi orang lain. Oh, pantasan orang itu gagal karena dia ternyata tidak taat. Padahal keberhasilan kita di dunia ini sekarang ini, kita masih hidup, itu karena Yesus menggantikan hukuman yang seharusnya diberikan kepada kita. Jadi apa yang mau dibanggakan dalam hidup ini? Jadi ketika melihat bahwa Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, bukan lagi dilihat dari pencapaian kita, yang artinya Allah Immanuel permanen dalam roh kita, tapi hanya sementara dalam daging kita. Kenapa? Pengkhotbah katakan, dari debu akan kembali kepada
debu, akan jadi abu. Dan Tuhan sudah katakan kepada Adam ketika dia berdosa, di mana engkau diambil, di sana engkau akan dikembalikan. Artinya roh Tuhan tidak lagi tertarik berdiam dalam tubuh jasmani ini, tapi roh Tuhan tertarik berdiam dalam tubuh rohani kita. Karena itulah yang akan mewarisi kerajaan sorga. 1 Korintus 15 ayat 50 katakan, darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi roh Tuhan dalam hidup kita, itulah yang akan menjadi warisan kita seumur hidup. Jadi ketika kita melihat kenapa saya gagal, kenapa saya kecewa, saya mau katakan gak usah pusing. Jalani aja hidup di dunia ini, performlah dengan baik. Karena Galatia katakan begini, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau di jalan kita bawa motor atau bawa mobil, kemudian waduh, atau kita pakai strobo, tunggu aja satu saat kalau kita nggak nyemplung. Karena kita menabur angin, kita pasti menuai badai. Bukan lagi hukuman dari Tuhan, tapi karena kita sendiri. Makanya dalam dunia ini ya hati-hatilah. Lagi bawa motor hati-hati, jangan karena kita nabrak, wah saya nggak berdoa tadi pagi, ya itu intimidasi saudara-saudara. Bukan seperti Tuhan menghukum, bukan begitu lagi. Kita sudah dihukum. Bangun pagi aja kita, aduh saya harus ngapain pagi ini ya. Aduh saya mau kerja ini ya. Aduh itu udah hukuman saudara-saudara. Sudah hukuman dari Taman Eden. Tuhan bilang kepada Adam, Adam dengan susah payah engkau akan apa? Mencari nafkah. Itu sudah, kita sudah dihukum. Kita sedang menjalani hukuman hari-hari ini. Jadi gak usah lagi berpikir tentang hukuman yang lain. Udah gak usah berpikir. Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalaupun ada penghakiman gak usah pusing. Karena pembela kita Yesus Kristus. Kalau dia pengacara kita, siapa lawannya? Gak akan ada yang bisa mengalahkan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi Immanuel itu permanen dalam roh kita. Tapi dia sementara dalam daging kita. Buktinya. Saya ingat satu ayat, 2 Korintus 5 ayat yang pertama sampai yang kedua. Coba kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5, ini lebih besar ini ya. 2-3, karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Kemah artinya bukan kemah-kemahan di sana, bukan. Tapi tubuh kita ya. Dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat apa? Kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang apa? Yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kalau kita rata-rata perbuatan papa dan mama kita kan kita lahir kan. Tapi ini satu kemah yang Tuhan siapkan tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kedua. Ayat 2 ada? Oh, saya kira nggak ada. 2-3. Selama kita apa? Diam di dalam kemah ini. Apa? Kita ada yang nggak pernah mengeluh di sini? Oh, haleluya. Istri saya yang jarang lah. Karena kita apa? Rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Artinya Bapak Ibu, kalau dari ayat ini, selama kita diam di dalam kemah ini, dalam tubuh ini, luki ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorga di atas kediaman yang kita sekarang ini. Bagaimana caranya? Kalau ada masalah, kita berdoa. Kita kan di kemah yang sementara. Tuhan intervensi dengan kemah yang abadi. Tapi nggak bisa. Karena kita masih di dunia. Kita berharap kemah yang dari surga itu atau roh itu akan mengintervensi masalah kita. Tapi selama kita masih hidup di dalam dunia, kita masih akan terus mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surga di atas kediaman yang sekarang ini. Ayat 3, apa yang dia katakan ayat 3? Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini apa?
Kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ini udah gak bisa dibantah ini saudara. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, pakaian yang baru kita mau mengenakan kemah yang baru itu, tanpa apa? Menanggalkan yang lama. Gak bisa. Jadi satu-satunya cara kita menanggalkan kemah kita yang terbuat dari tangan manusia ini, Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Nggak disiapin, saya cuma ingat ayat ini. Filipi 1 ayat 21. 23. Karena bagiku dan mati. Bagaimana supaya kita terlepas dari tekanan pengeluhan yang terjadi di dunia ini? Mati. Cuma itu solusinya, nggak ada cara lain. Mau kita bertapa kemana, mau kita pergi kemana, ketemu dengan siapa, kemana dan kemana, nggak bisa. Karena kita masih mengenakan kemah yang sementara ini. Makanya Paulus katakan, ini hebat nih hati ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang yang sudah mati dengan cara apapun, ingat ya, orang-orang yang sudah mati dengan cara apapun, mereka sudah beruntung. Dan kita yang masih hidup sekarang ini, kita belum beruntung. Karena kita masih mengalami beratnya tekanan. Jadi Allah Immanuel jangan kita lihat melalui pencapaian. Tapi Allah Immanuel harus memberikan keyakinan dalam hidup kita bahwa apapun masalah yang saya hadapi, apapun persoalan yang saya hadapi, saya mau menang, saya mau kalah, saya mau jadi apa, saya tetap percaya Allah Immanuel, Allah menyertai saya. Apalagi dalam roh saya. Makanya Roma jelas berkata bahwa ketika kita berdoa, itu roh berdoa dan dia berdoa lebih hebat dari yang kita doakan. Jadi kalau kita sudah bicara tentang, kita sudah paham tentang benih Adam dan benih ilahi, atau kemah buatan tangan manusia dan kemah buatan Tuhan, kita sudah tidak akan lagi stres dalam hidup ini. Karena kemah yang terbuat dari tanah ini, saya katakan tadi, dia akan terdegradasi. Kita rawat, ya kita jaga. Tapi sampai waktunya tiba, kita akan kembali ke rumah Bapa. Dan itulah keberuntungan orang Kristen. Selama kita masih di dunia ini, Paulus katakan, berarti kita masih harus berbuah. Karena kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tinggal akan jadi kenang-kenangan bagi kita dan bagi keluarga kita. Galatia 2 ayat 20, Paulus katakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup yang kita jalani hari-hari ini harusnya hidup yang karena iman Yesus Kristus. Bukan iman kita. Kita tidak bisa menghasilkan iman. Daging lahirnya daging, Yohanes 3:6, dan roh lahirnya roh. Jadi daging ini saudara-saudara, silakan kita fungsikan sebagaimana mestinya di dalam dunia. Saya sebagai gembala, saya tidak bisa membuat semua orang senang. Saya tidak bisa membuat semua orang senang. Tapi yang penting, tidak semua orang tidak senang sama saya. Udah itu aja. Kalau udah semua orang tidak senang sama saya, oh udah masalah itu. Tapi saya sadar saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Nah kita mulai aplikasikan itu. Dia Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Di mana kita tahu Allah itu menyertai kita? Karena ada rohnya di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan itu, Mazmur katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semua orang tidak percaya Tuhan pun, kenapa mereka jatuh? Atau orang yang percaya pun, kenapa mereka jatuh? Karena udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu.
Kita di mana aja kita bekerja, kita hidup itu, semua yang kita alami, masalah yang kita alami rata-rata karena kita nggak mau dikasih tahu. Karena kita nggak mau dengar-dengaran dengan aturan yang ada. Kenapa kita bisa didiskualifikasi? Karena kita tidak ikuti aturan yang berlaku di sana. Tapi coba kita ikuti aturan yang ada di sana. Kita nggak usah takut. Orang yang bisa dipercaya, dia mau kemana aja, dia nggak pusing. Tapi orang yang nggak bisa dipercaya, dia nggak kemana-mana, dia pusing. Makanya milikilah kesadaran bahwa ketika Allah Immanuel dinubuatkan kepada Yesaya dan diberikan kepada Yusuf dan Maria, dan dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, praktekkan aja dalam kehidupan sehari-hari. Mau jadi atau mau enggak ya urusan Tuhan. Karena Roma katakan bahwa Allah mengasihi kita bukan pada waktu kita setia, tapi Allah mengasihi kita pada waktu kita berdosa. Dan coba kita lihat di dalam 2 Timotius apa yang firman Tuhan katakan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-13. Jadi kesetiaan Allah bukan dipengaruhi ketika kita baik. Ingat ya, kesetiaan Allah bukan dipengaruhi ketika kita baik. Tapi kesetiaan manusia dipengaruhi dulu. Kita harus baik dulu, baru manusia itu baik sama kita. Betul? Kita yang masih pacaran, kita yang udah suami istri, nggak mungkin istri kita akan setia kalau kita juga tidak setia. Dan tidak mungkin suami juga akan setia kalau istri tidak setia. Itu udah pasti. Tapi Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, apa? Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tapi jika manusia tidak setia, kita pasti tidak setia. Tapi jika Tuhan melihat kita tidak setia, dia tetap setia. Itulah kasih karunia saudara-saudara. Dan kalau kita merasa Tuhan, kok saya nggak setia, tapi Tuhan kok setia sama saya. Apa sikap hati kita? Saya selalu katakan semua pelayan, saya tidak pusing dengan apa yang mereka lakukan di luar, mereka bersalah, mereka apa. Datang aja melayani. Kenapa? Ketika mereka berjumpa dengan kasih Tuhan, di sana perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bangun kesadaran itu. Manusia semakin diingatkan, semakin diancam, semakin dia penasaran. Tapi kalau kasih karunia Tuhan, bukan berarti kita dibebaskan. Saya katakan, kalau kita masih terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, lakukan terus. Sampai Anda mental di situ. Karena orang kalau sudah niat mau berbuat dosa, kita mau ajarin hukum Taurat atau kasih karunia udah gak ngefek. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, coba lakukan terus sampai di mana kita merasa bosan. Artinya apa? Kita sudah berjumpa dengan kasih karunia Tuhan. Dan jangan datang sama Tuhan karena diancam. Jangan datang sama Tuhan karena harus diintimidasi dulu. Tapi datang sama Tuhan dengan kesadaran. Saya selalu datang sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya tidak setia. Tapi Tuhan saya setia. Kesadaran tentang penerimaan Tuhan terhadap saya membuat saya harus setia. Dan membuat kita juga harus setia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan
percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, haleluya. Takkan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, amin, amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena dan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Ini doa kami Tuhan. Selalu menjagaku. Makasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musik alunkan pujian ini, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan.
nama Yesus. Semua kami yang ada di tempat ini, kami rindu melihat pertolongan Tuhan. Kalau di hari-hari yang lalu Tuhan sudah pernah menolong kami, maka minggu ini kami berdoa dalam nama Yesus. Semua jalan-jalan yang masih tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Jesus, 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 Jesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolong. Nanti dengan kasih Gus Payu mau juga depan berdoa. Takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolong-Mu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, terima. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima apa yang seharusnya menjadi bagian kami Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami setiap hari dalam hidup kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami terima apa yang menjadi bagian kami yang Tuhan sudah sediakan jauh hari Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kami disertai Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Immanuel bukan kehendak kami, Immanuel adalah kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, sadari terus Tuhan, bahwa hidup kami ini milik Tuhan. Bahwa semua apa yang kami hadapi berada di dalam ruang mata Allah. Karena Engkau adalah Tuhan yang Immanuel selalu Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu tanpa syarat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Pastor Luki yang sudah memberitakan firman-Mu Bapa. Berkati dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, rumah tangga anak dan istrinya Tuhan. Tuhan berkati dimanapun Pastor Luki berada Tuhan, beserta dengan keluarga Tuhan. Boleh selalu membawa kasih-Mu Bapa, menyatakan cinta-Mu bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam hari ini ke kami semua yang sudah hadir Tuhan, berkati kami melalui taburan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi sesuai apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami terima Immanuel-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Luki Marcel Kaware. Dan tiba saatnya kita mau memberikan korban persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Kita siapkan dengan tulus hati, dengan sukacita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mempersiapkan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berikan dengan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Oh ya, saudara bisa memberikan persembahan melalui kotak di sebelah kanan saya atau bisa melalui QRIS ya. QRIS di depan juga bisa ya. Oh di belakang ya. Ya, Allah sanggup. Ada? Oke. Silakan multimedia. Shalom Sobat NCCI. Kami mengucapkan terima kasih Kepada pastor atas pelayanan firman Tuhan ya sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun pelayanan pastor berada. Kami mengucapkan selamat datang bagi Sobat NCCI yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini. Dan kami mengundang kembali bagi Sobat NCCI untuk hadir di ibadah raya berikutnya. kami sampaikan beberapa pengumuman di ibadah New Christian Community Onsite. Pada hari Minggu pukul 5 sore bertempat di Meikarta Convention Center, tepatnya di NCC Room. Ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk melengkapi data administrasi diakonia. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kontak person berikutnya. Atas nama pengurus dan anggota NCCI, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Sobat NCCI yang berulang tahun pada bulan ini. NCCI mengeluarkan single perdana dengan judul New Christian. Bagi Sobat NCCI yang mau mendengarkan, bisa mengakses ke seluruh platform media sosial yang Sobat NCC miliki. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk mengikuti sosial media NCCI, baik berupa TikTok, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, and subscribe. Bagi Sobat NCCI yang rindu melayani Tuhan bersama tim NCCI, baik berupa WL, singer, memainkan alat musik, tim multimedia, dan guru sekolah minggu, bisa menghubungi kontak person berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ada pengumuman tambahan, Pastor? Iya, puji Tuhan, terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir.
Terima kasih semua tim altar yang semakin hari semakin luar biasa. Kita diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan, nanti habis ini kita ada fellowship di belakang. Makasih Mami Papi oleh-olehnya. Belum ulang tahun tapi udah bawa hadiah ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Makasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Dan kami memuji karena kebesaran-Mu. Immanuel, Allah yang akan terus menyertai kami hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami mau melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, di dalam nama Yesus dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Beri keterampilan bagi kami, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menyesuaikan diri. Dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan berkati semua kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Baik yang di depan altar, di belakang altar, yang terlihat, yang tidak terlihat, dalam nama Yesus. Kami diberkati Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan semua jemaat yang sudah hadir, bahkan yang nonton live streaming, jemaat-jemaat yang liburan, yang bekerja, Tuhan juga memberkati mereka semua. Yang berulang tahun dalam nama Yesus, umur yang panjang, Tuhan berikan kekayaan kehormatan diwarisan dalam hidup mereka. Kami yang sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan yang dari Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Perluas jaringan, perbesar kapasitas kami. Sebab kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja dimanapun berada, di pelosok, di desa dimanapun, sampai di semua makhluk. Injil kerajaan sorga akan diberitakan dengan cara apapun. Terima kasih untuk sore hari ini. Sebelum kami berpisah, ada berkat Tuhan disiapkan bagi kami, kuduskan dengan firman-Mu, memberi kekuatan bagi kami. Setiap persembahan, ucapan syukur yang kami berikan, memperlebar pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Mari semua sahabat-sahabat NCCI kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dia menyinari dan memahkotai engkau dengan kasih karunia-Nya. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus bersama dengan kita hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita akhiri ibadah New Creation Community Indonesia pada sore ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua.